Ajar kami hidup hari-hari kami sedemikian hingga kami dapat hati yang bijaksana, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kembalilah Tuhan, sayangi hamba-Mu, kenyangkanlah dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak dan bersukacita seimbang dengan hari Kau tindas kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Biarlah kelihatan perbuatan-Mu pada hamba-Mu serta anak-anak-Nya. Kiranya kemurahan-Mu di atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Rangkaian sabda dan doa selama 9 hari pada tahun 2022 ini akan kita isi dengan perenungan doa-doa yang diambil dari buku Selamat Berteduh karya Andar Ismail, serta doa bersama secara pribadi dengan tema yang berbeda setiap harinya. Andar Ismail dalam kata pengantarnya menyebutkan bahwa doa-doa ini bukan sekedar untuk diucapkan, melainkan terutama untuk direnungkan. Buku Selamat Berteduh mengajak kita untuk merenung sambil berdoa, dan berdoa sambil merenung. Kedua tindakan itu kita padukan dalam kalbu untuk tiba pada inti sebuah kebutuhan dasar tiap orang, yaitu kebutuhan merasa teduh karena hidup adalah mencari perteduhan. Marilah kita berdoa dan meneduhkan diri dari panas terik, hujan angin dan badai topan kehidupan, serta jadikan Kristus sebagai peneduh bagi kita semua. Selamat berteduh. Untuk bangsa dan negara, Allah yang kami kenal dalam Kristus, Juru Selamat dan Tuhan atas segala bidang hidup, juga atas bidang bangsa dan negara. Kami bersyukur bahwa dengan anugerah-Mu berbagai suku, ras dan keturunan yang beraneka, dengan bahasa,
budaya, dan agama yang berbeda yang semula hidup terpisah di ribuan pulau mau membentuk diri menjadi sebuah bangsa dan mendirikan sebuah negara yang kami beri nama Indonesia. Kami memohon berkat-Mu bagi proses panjang yang kami teruskan dalam usaha membentuk diri menjadi satu bangsa untuk usaha hidup bersama sebagai satu negara. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menetapkan lembaga-lembaga pemerintahan sebagai pengelola dan penyelenggara kekuasaan. Kami mengakui bahwa kekuasaan itu Kau percayakan bukan untuk disalahgunakan, melainkan untuk digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepadamu dan penuh rasa tanggung jawab kepada rakyat. Kami mohon pengarahan-Mu bagi lembaga-lembaga pemerintah, baik pengatur, pelaksana, maupun pengawas yang berada di pusat dan daerah dalam struktur yang tertinggi sampai terendah. Kiranya kepada mereka Engkau tanamkan hati yang nurani bersih, perilaku yang jujur, sikap yang adil, pengabdian yang luhur, motivasi yang lurus, pertimbangan yang bijak serta tegas, dan kinerja yang rajin dan bermutu. Kiranya mereka belajar berjiwa sebagai negarawan, yaitu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi serta keluarga, di atas kepentingan partai dan golongan. Kami mohon pertolongan-Mu agar tiap lembaga pemerintahan kami berfungsi sebagai pemerintahan atas seluruh negara, yaitu melindungi dan memberi rasa aman kepada tiap warga negara dan penduduk lain tanpa didiskriminasi berdasarkan apapun. Kiranya pemerintah menjamin hak tiap orang untuk memilih agama dan kepercayaan, untuk menghayati dan menjalankan agamanya tanpa diawasi atau diwajibkan, dan untuk menyiarkan agamanya. Kiranya pemerintah menjamin hak tiap orang untuk menyatakan pendapat dan berserikat. Kiranya pemerintah menjamin hak tiap orang tua untuk mendidikan anak mereka sesuai dengan arah didikan yang mereka kehendaki, dan hak orang tua untuk mendirikan sekolah tanpa campur tangan pemerintah. Allah yang pengasih, tolonglah agar kami jangan hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Ajarlah kami menjalankan kewajiban, menggunakan bahasa nasional dengan baik dan benar, memelihara kesatuan dan peraturan, menciptakan ketertiban dan keamanan, melestarikan lingkungan, menghemat sumber daya alam, membela kemerdekaan dan keutuhan negara, membayar pajak, berkarya di bidang masing-masing, bersikap kritis namun kooperatif terhadap pemerintah, serta mencintai
bangsa dan negara. Allah yang pengampun. Kami mengakui bahwa sebagai bangsa dan negara, kami telah melakukan banyak kelalaian, banyak pelanggaran dan kesalahan terhadap-Mu. Kami telah berdosa. Ampunilah kami. Ajarlah kami bertobat kepada-Mu. Bapa kami dalam Kristus, ajarlah kami, warga dan pemerintah, bekerja secara bersungguh-sungguh sambil memohon berkat-Mu, menjadikan negara ini makmur dan merata, aman dan sejahtera, supaya bangsa dan negara kami turut memberi sumbangsi bagi peningkatan martabat manusia dan perdamaian dunia. Bapa kami yang di surga, hanya Engkau sajalah yang kami sembah. Hanya Engkau sendirilah yang mutlak kami taati. Dalam penyembahan dan ketaatan itu, kami mengungkapkan cinta kepada bangsa dan negara melalui doa ini. Sebagaimana diajarkan Kristus, kami berdoa. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari Sabda dan doa kelima ini, marilah kita berdoa secara pribadi untuk bangsa dan negara Indonesia, terutama untuk pemerintah yang memimpin dan mengambil keputusan yang terbaik, terutama saat menghadapi dan hidup berdampingan dengan pandemi saat ini.